yang suka ke anak saya sekarang? Itu saya yang menentukan kriterianya. Saya yang mau menjawab apa saya mau menjadi mertua apa kagak. Bukan dia. Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada, misalnya Torik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Nggak tahu itu, aku bener-bener nggak bisa jawab. Yang utama itu adalah kebahagiaan dan ketentraman kenyamanan anak saya. Saya akan membuang ego dan kepentingan saya demi anak saya. Aku terserah yang ngomong mau apa, tapi yang pokoknya aku akan tetap menjalankan hubungan aku. Apapun itu ya, kayak hubungan hidup aku akan terus menjalani sesuka aku gitu. Kisah cinta Fujianti Utami dan Torik Halilintar memang seolah tidak pernah lepas dari sorotan publik. Di balik momen kebersamaan mereka yang kerap dinilai penuh kebucinan, rupanya tidak melepaskan mereka dari badai cobaan dalam hubungan asmara keduanya. Belakangan ini tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa Fuji belum juga kunjung dipertemukan dengan keluarga besar Gen Halilintar, yang dimana diketahui Torik dan keluarga besar itu sudah seringkali meluangkan waktu bersama setelah kepulangannya ke tanah air sejak beberapa waktu yang lalu. Hebohnya kabar kriteria menantu idaman yang dilontarkan oleh Lenggo Geni Faruk, ibunda Torik pun kini memunculkan spekulasi panas. Tak dipungkiri isu dari belum dapatnya restu Fuji dari kedua orang tua Torik, nyata-nyatanya kini terus dibanding-bandingkan dengan sikap yang ditunjukkan oleh keluarga Haji Faisal selama ini terhadap Torik. Lantas, seperti apakah Haji Faisal menanggapi spekulasi-spekulasi panas tersebut? Dan seperti apa pula sebenarnya keluarga Torik melihat Fuji sejauh ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Injap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Injap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Dalam hubungan asmara, restu orang tua merupakan faktor yang sangat penting bagi para pasangan. Siapa sangka, hal itu rupanya tengah diusahakan oleh pasangan Fuji dan Torik Halilintar. Terlebih ketika muncul pernyataan dari ibunda Torik, Lenggo Geni Faruk, yang melontarkan syarat calon menantu alias kriteria idaman di dalam keluarga Gen Halilintar. Seolah sedang memberikan sindiran terhadap seseorang, Ashanti juga sebagai besan dari keluarga Halilintar itu pun turut menyikapi hal tersebut. Viralnya pernyataan dari ibunda Torik itu nyatanya dianggap sejumlah netizen turut menguatkan kabar miring terkait restu keluarga Halilintar atas asmara Torik dengan Fuji. Pasalnya, meskipun sempat diketahui bahwa keluarga Gen Halilintar sudah kembali ke Indonesia, Torik nyatanya belum juga mengajak Fuji untuk dapat bertemu dengan keluarga besarnya itu. Seolah tidak terima soal kriteria calon menantu idaman, Haji Faisal ayahanda Fuji pun akhirnya turut buka suara. Lantas, benarkah Haji Faisal telah kecewa dengan apa yang telah diucapkan oleh ibunda Torik tersebut? Ya, pendapat kita sih ya biasa-biasa aja ya. Kita kan belum ada ya rencana atau umpamanya niat untuk apa ya, belum ada arah-arah untuk menantu sekarang. Jadi kita biarin aja lah, orang kriteria, orang punya kriteria ini itu, biarin aja udah. Saya kan punya anak, istilahnya cowok ada cewek. Jadi belum sampai sekarang belum ada yang menyampaikan baik anak-anak saya semuanya, Pak saya mau punya istri, Pak saya mau bersuami lagi. Nggak ada, belum. Jadi belum ada arah-arah kita ke situ. Jadi biarin aja orang heboh dengan pendapatnya, dengan pemikiran.
nggak ada urusan kok sama kita. Bahwa saya punya anak, oke lah saya paham ya maksud kalian. Saya punya anak perempuan sekarang si Puji. Nah, si Torik dekat. Yang akan melamar anak saya itu sifatnya adalah si Torik dan keluarganya, bukan saya. Kan Torik yang suka ke anak saya sekarang. Itu saya yang menentukan kriterianya. Saya yang mau menjawab apa saya mau menjadi mertua apa kagak. Sindiran keras buat? Waduh, itu bukan ranahnya aku untuk bicara ya. Balik lagi aku nggak mau menanggapi hal-hal yang di luar kapasitas aku. Jadi mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan. Nggak tahu itu, aku benar-benar nggak bisa jawab. Anak saya itu alhamdulillah tidak ada masalah. Ngapain orang menyebut-nyebutkan, ngapain orang ini. Anak saya apa adanya, kami hidup apa adanya, tidak terlalu banyak menuntut. Kami jalan hidup kami seperti air mengalir aja. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Kan kategori masyarakat yang taat hukum, taat apa juga kami. Kan tidak ada macam-macam. Ngapain lah semuanya itu dipersoalkan. Tidak ada yang perlu dikesalkan. Ngapain dikesalkan? Mereka kan pacaran. Masa seseorang pacaran harus kita berkenalan dengan orang tuanya, harus anak saya berkenalan dengan seseorang pacaran dengan misalnya pacaran dengan katakanlah dengan anak kamu. Masa anak saya harus berkenalan dengan orang tua? Enggak lah, kan pacaran. Belum ada rencana untuk ke jenjang keseriusan, belum ada jenjang untuk pernikahan. Ya biarin aja lah berkembang, berjalan seperti apa adanya, bagaikan air mengalir. Aduh, kalau itu sih saya nggak tahu mau jawab apa ya. Kan bukan saya orang ininya. Ya mungkin lebih ke ini aja sih, kalau apapun yang dijalani lebih fokus, lebih konsisten, terus lebih banyak mikirin masa depannya dia mau bikin apa. Harus lebih dimatangkan semuanya, persiapan segala macam. Saya nggak ada urusan sama orang. Saya nggak mau melamar ke situ. Ngapain? Anak saya perempuan. Nah, sekarang umpamanya seseorang mau melamar anak saya, ya saya tanya, saya pikirkan, saya baca sesuai dengan naluri yang ada sama saya. Anak saya ternyata suka, ya sudah. Ngapain? Oh, orang sana orang sini mau bikin syarat ini itu segala, biarin aja mereka. Kita aman-aman damai-damai adem-adem. Kalau bagi saya syaratnya enggak susah-susah saya. Bagi saya yang utama asal anak saya itu suka. Ya. Anak saya itu menurut pemikiran saya, menurut penilaian saya akan mengalami hidup yang baik. Suaminya bakal sayang. Dia bakal hidup bahagia menurut pemikiran saya. Ya, bagi saya udah enggak terlalu banyak. Aku sama Torik sama Puji itu alhamdulillah sampai hari ini masih chat, maksudnya suka chatan, DM apa, nggak ada masalah, baik-baik aja. Dan bagi aku dia anak yang baik, anak yang sopan. Biarin aja lah orang, apa kata orang, masa bodoh lah kita lagi sekarang. Kenapa? Karena orang baik, dia pasti akan berkata baik. Ya, karena sejauh ini kita alhamdulillah berbuat baik. Saya yakin. Dan orang masyarakat, para netizen sekarang sudah pintar semuanya. Dia sudah tahu. Jadi nggak perlu lah kita terlalu muluk-muluk segala macam. Atas hal tersebut yang jelas-jelas kontras dengan apa yang selama ini keluarga Haji Faisal tampilkan. Ya, seperti yang diketahui, kedekatan Torik yang kian hari kian dekat dengan keluarga besar Haji Faisal itu sepertinya menandakan Haji Faisal telah membuka lampu hijau untuk Torik melangkah lebih jauh lagi dengan Fuji. Lantas, seperti apakah Haji Faisal menyikapi hal tersebut? Dan kira-kira apa yang menjadi dasar alasan Torik Halilintar hingga kini belum juga mempertemukan Fuji dengan keluarga besarnya itu? Udah, tapi belum ada kesempatan kali. Abia mau miskin sekarang lagi sering-seringnya di luar kota ya, jadi jarang banget ketemu sama aku, baik aku atau Bang Hatta aja. By handphone aja dan sering
chattingan di grup. Aku udah cerita terus Mom, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong ke mama segala macam. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Aneh-aneh, selagi masih positif, semuanya didoain. Semuanya didoain. Soal karena mama tuh pengennya mendoakan yang positif deh gitu. Om Faisal aku belum ini. Siapa? Belum ngobrol banyak, jadi aku nggak tahu apa. Kita harus berpositif thinking kepada seseorang dan apalagi kepada keluarga orang. Itu kalau saya. Kalau kalian menanya ke saya, bagi saya yang utama itu adalah kebahagiaan dan ketentraman kenyamanan anak saya. Saya akan membuang ego dan kepentingan saya. Bagi saya kalau anak cocok sama anak saya, no problem. Kita mau ngomong apa? Dan lagi pula masih pacaran. Sebenarnya di dalam masa pacaran itu tidak juga lah perlu terlalu sampai ke situ. Karena masih panjang waktu itu. 2 atau 3 tahun lagi kan masih panjang kan. Entah apa yang bakal bisa aja perubahan-perubahan itu terjadi yang tidak kita duga kan begitu kan. Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada misalnya Torik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Kalau untuk itu aku masih belum tahu karena kan masih pacaran muda, masih belum ada setahun malah kan. Jadi aku juga masih no comment lah kalau untuk hal itu. Ya, sejauh ini kalau menurut saya sih Torik orangnya baik ya, orangnya cukup bertanggung jawab, udah cukup dewasa. Rasanya untuk hubungan sampai sejauh ini, menurut saya sih nggak ada kendala ya. Saya masih bisa mempercayai dia. Menurut aku terserah yang ngomong mau apa, tapi yang pokoknya aku akan tetap menjalankan hubungan aku. Apapun itu ya, kayak hubungan hidup aku akan terus menjalani sesuka aku gitu. Selagi masih positif, aku tetap berpegang teguh dengan pendirian aku dan keputusan aku. Tidak dipungkiri, bunga-bunga asmara semakin merekah di hati pasangan muda Fuji dan Torik. Setelah memutuskan untuk menjalin hubungan sejak 29 Januari 2022, keduanya kini semakin lengket. Kisah asmara mereka pun kerap menjadi sorotan. Pasalnya, kelucuan dan kekompakan hubungan mereka membuat para tofu lovers selalu dibuat baper oleh setiap kebersamaan mereka. Namun, terlepas dari itu semua, nyatanya juga sepasang kekasih itu tidak pernah luput dari hantaman isu yang kurang sedap. Belum lama ini diketahui beredar sorotan warganet tentang video yang diduga Fuji dan Torik terlihat tengah asik dugem di salah satu klub malam. Video itu pun menjadi sangat viral karena terlihat kontras dengan background keluarga keduanya yang dikenal agamis. Lantas, seperti apakah Fuji dan Torik menyikapi segala sorotan tajam netizen yang selalu menilai buruk hubungan percintaan mereka? Dan bagaimanakah tanggapan Haji Faisal terhadap isu yang menerpa putrinya itu? Ya kan saya udah klarifikasi. Masalah dugem udah saya klarifikasi. Iya kan itu kan nggak terjadi. Nggak ada itu. Cuma kan nggak tahu berita kenapa keluar. Itu kan nggak dugem. Apanya yang mau saya sampaikan dia nggak dugem kok. Kalau itu aku udah no comment deh. No comment karena aku nggak tahu apa-apa kalau itu. Saya sih nggak begitu pertama belum melihat dan saya nggak begitu paham. Tapi rasanya sejauh ini apa yang dilakukan oleh anak saya sama pacarnya menurut saya sih masih bisa saya tolerir bisa. Artinya hal-hal yang mereka lakukan itu masih bisa dia pertanggungjawabkan ya. Dan tidaklah terlalu perlu
dibesar-besarkan menurut saya sih. Memang saya batasi. Tetapi bukan karena ini, karena itu. Bukan, cuma saya batasi. Kan dalam berpacaran memang tidak boleh terlalu. Kalau menurut saya sejauh ini tidak ada masalah ya. Masih saya bisa toleransi. Apapun kata orang, karena saya tahu. Saya paham, saya mengerti sampai di mananya. Oke, tapi kalau untuk memang harus kita batasi lah, jangan terlalu berlebih-lebih banget. Kan ya, itu aja. Hati-hati sih. Jadi lebih hati-hati, jadi rasa punya tanggung jawab. Dia selalu mengingatkan aku. Iya sih, sementara ya kita menjalankan hubungan kita dengan sepenuh hati aja sih. Terus semoga hubungannya terus membawa dampak positif bagi satu sama lain. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.